yang lucunya adalah Bayern Munchen kan sebelum Harry Kane masuk kan selalu juara. Iya. Selalu tuh udah nggak pernah nggak juara gitu. Tiba-tiba beliau masuk pertama kali Bayern Munchen Kalah di Super Cup-nya Jerman kalau nggak salah ya. Betul. Iya, dan nggak juara liga. Iya. Leverkusen kan? Leverkusen Apa tahun Xabi lalu, Alonso musim kan? lalu Xabi. Padahal dua entitas ini tuh punya dua kutukan. Leverkusen tuh tidak pernah menang liga. Nggak pernah. Sampai dibilang Neverkusen kan. Neverkusen sebutannya. Gitu. Karena Betul. waktu tahun berapa tuh ya? Michael Ballack. Iya, ya waktu kan? 2000 berapa yang dia sampai kalah final. Terus kalah di 3 kali. final Champions League juga gitu kan. Nah, tapi gini Mal, tadi kan pada saat lu bilang Harry Kane juara, ini akan jadi berita segala macam bla bla bla. Oke, mungkin beritanya besar. Tapi cukup dengan kalahnya United lawan Spurs di final Europa League, ketutup itu udah. Akhirnya Harry Kane bisa melepas kutukan yang tadinya tidak akan pernah juara dimanapun doi berada. Akhirnya Bayern Munchen kemungkinan besar musim ya pasti juara sih udah. Kagak bisa disalip lagi udah, itu mah udah jauh. Kita ngajarin nggak bisa masuk Kristen. Apanya? Karena disalip lagi. Tapi jokesnya mudah. Kita ngajarin Harry Kane tuh pakai Allahumma lakasum tuh apa Zaba Zomau nih untuk Zaba Zomau aja. Kan kita Muhammadiyah. Zaba Zomau aja. Betul latil ruku insya Allah berarti ya buka puasanya itu ya. Buka puasanya itu Harry Kane ya, jangan lupa gitu. Ya soalnya dia kan tanya Allah ma bait baini. Allah ma bait baini dan dia enggak pakai kunut. Iya. Gitu. Dia di Madrasah 3 kalau nggak salah dulu SD-nya dia Harry Kane ya. Berbuka ya tapi gue menantikan si Harry Kane ngangkat piala itu pasti kan jadi berita semua media gitu. Misalnya kayak BR Football atau apapun yang Harry Kane ngangkat, even media Inggris pun akan mengangkat berita itu kan. Karena kan Harry Kane akhirnya ngangkat piala bersama Bayern Munchen walaupun ya Bayern Munchen itu kan yang lucunya adalah Bayern Munchen kan sebelum Harry Kane masuk kan selalu juara. Selalu tuh udah nggak pernah nggak juara gitu. Tiba-tiba beliau masuk pertama kali Bayern Munchen kalah di Super Cup-nya Jerman kalau nggak salah ya. Iya, dan nggak juara liga. Leverkusen kan? Leverkusen apa Xabi Alonso kan? Padahal dua entitas ini tuh punya dua kutukan. Leverkusen tuh tidak pernah menang liga. Nggak pernah. Sampai dibilang Neverkusen kan. Neverkusen sebutannya. Gitu. Karena waktu tahun berapa tuh ya? Michael Ballack. Iya, waktu 2000 berapa yang dia sampai kalah final. Terus kalah di final Champions League juga gitu kan. Nah, tapi gini Mal, tadi kan pada saat lu bilang Harry Kane juara, ini akan jadi berita segala macam bla bla bla. Oke, mungkin beritanya besar. Tapi cukup dengan kalahnya United lawan Spurs di final Europa League, ketutup itu udah. Lu kebayang nggak ini peringkat 14, 15 gitu ya. Tiba-tiba nih masuk ke final Europa League, terus yang juara peringkat 15-nya. Lu akan bayangin akan semeledak apa nih media nih jadinya. Iya, kalau kejadian. Iya, itu lucu banget sih. Lucu banget itu. Itu ironis jatuhnya ya, jadi kayak tapi gua akan bertaruh kepada Tottenham karena Son juga belum pernah juara sama sekali seumur karirnya. Jadi ada dua orang yang kemungkinan besar akan mendapatkan piala buka puasa pertama kali buka puasa. Nah kalau Son mungkin ikut yang NU. Iya. Kan bukan Muhammadiyah. Karena Son kan daerah timur kan, Asia Timur kan, Jawa Timur kan NU. Sama ya Harry Kane kan duluan berarti udah buka. Benar. Ya, biasa mundur sehari gitu ya. Oh iya. Gitu. Bagus analoginya. Gitu. Iya kan? Tapi yang jelas kalau Son ternyata ngangkat piala terus Harry Kane ngangkat piala, ini kan berarti kutukan-kutukan. Ini adalah pemain-pemain yang menurut gua menantikan mereka angkat piala. Betul. Gitu. Harry Kane ini Son gitu-gitu. Sayang kalau mereka nggak ngangkat piala. Cuma kalau jadi balik lagi soal MU dikit aja nih teman-teman ya. Nanti yang tebalnya nanti. Yang tebalnya nanti aja karena tadi lu Randy juga sounding soal begitu ada berita Spurs sama ini ketutup kan semua. Ya kita jadi ingat minggu lalu yang MU bilang MU kan jagonya kalau kita di liga kita udah frustasi tiba-tiba Liga Eropa menang menjanjikan gitu 5-4 kan jadinya pada mungkin musim tahun depan adalah tahun kita nih gitu lagi kan akhirnya kan Bang ya. Itu gue seneng sih MU tuh harus menang yang gitu-gitu. Biar jumawa terus juara. Iya, jadi di liga Ternina bobokan. Kan gue bilang kayak Liverpool juara Champions League 2005. FA Cup, gue lupa tahun berapa yang Gerrard bikin gol. Kemudian UEFA Cup yang ngalahin Alaves segala macam lah. Ini kan udah kita singgung minggu lalu. Tapi balik kalau yang pemainsial menurut lu? Ya kalau ini dulu deh, Ran. Menurut lu kalau Harry Kane ngangkat piala, lu seneng nggak sebagai pecinta sepak bola lihat Harry Kane ngangkat piala? Seneng sih. Gue malah berharap
walaupun gue nggak suka Inggris ya, tapi gue berharap dia menang Euro 2021 jatuhnya. 2021 kalah sama gitu. Itali. Kalah sama Itali. Gue tuh bajunya ada gue pakai langsung. Iya. Masih Puma. Oh iya benar. Gue berharap banget dia, karena dia layak banget sih. Ini pemain jago banget. Jago. Lu berharap dia ada di tim lu deh gitu. Ya. Ini gue berharap dia juara dan dia kabur. Dalam tanda kutip ya, kabur aja dulu ke Jerman itu ya emang pilihan bijak. Cuma pas musim lalu nggak juara, emang beban kutukannya. mental. Iya, beban mental gitu loh. Walaupun dia nyetak gol mulu loh. Top score Maksudnya emang iya. top score Musim lagi. lalu top score Dan Bundesliga ini seingat apa kalau lu disuruh milih Ran sebelum ke Bang Fu ya, Harry Kane sama Lewandowski lu lebih suka siapa? Secara tipe bermain ya. In his prime Lewandowski jelas Daripada Harry Kane. daripada Harry Kane. Alasannya karena Harry Kane itu kadang ya itu flop di momen-momen krusial. Terbukti di semifinal Piala Dunia tendangannya kan itu udah hampir. Lu lihat deh, Hugo Lloris tuh hampir nggak pernah menahan penalti. Bahkan di saat-saat lawan kiper yang nggak bisa nahan penalti di semifinal, dendangnya ke atas. Itu Harry Kane ya. Kalau Iya. Lewandowski mah no udah terbukti error ya. Iya, udah terbukti. Udah terbukti sih dia. berarti Iya. itu. Kalau lu Bang Fu, lu seneng gak lah Kane. Harry Kane ngangkat piala itu dulu Bang? Seneng gua. Karena ya balik lagi ya, gue tuh kan sebenarnya suka pemerataan di sepak bola. Oke. Makanya kayak ada pemain bagusnya, oh bagus pindah ke sini. Aduh jangan deh. Maksud gua supaya lu enak nonton liganya ya gitu. Karena kalau misalnya dia pindah ke tim yang biasanya kan pemain-pemain dari klub yang let's say tier B gitu ya. Terus pindah ke Madrid atau pindah ke MU zaman dulu gitu atau ke Chelsea atau kemana kan bisa dulu kan jadi cadangan. Ya, betul. Terus lu nggak bisa menikmati kualitasnya dia gitu. Sementara kita kan kalau gue sih penonton bola gitu, gue suka sepak bola dimainkan dengan indah, dengan bagus, dengan enak. Gue suka ada spark di lapangan. Oh gitu. berarti lu suka kayak Payet di West Ham tuh, lu suka Gue suka tuh, gue, kayak jadi gitu ya, jangan ya, pindah ya, gitu ya, loh. Atau ya. kayak Arda Güler gitu ya, Ya. ke Madrid jadi cadangan segala macam itu kan Sayang gitu loh. Sparknya hilang. Iya, maksudnya gue lebih senang melihat pemain-pemain yang memang bisa menambah kualitas sebuah tontonan. Jadi gitu loh. raja-raja kecil lah ya. Iya, nggak apa-apa gitu loh. Ya gue setuju. Kalau gue lebih senang di situ sebenarnya. Makanya Harry Kane kecuali itu tuh emang United ngincar banget kan gitu kan. Ya udahlah, tapi karena kalau dia pindah ke United kan dia akan jadi main jadinya kan gitu. Tapi yang gue sayangkan kan sebenarnya kalau misalnya lu pindah terus cuma jadi backup gitu loh. Dan banyak kan pemain-pemain muda kayak gitu. Nah, kalau Harry Kane kalau misalnya dia angkat piala ya gue seneng gitu. Karena kalau tadi Randy lebih milih Lewandowski, gue emang lebih seneng Harry Kane. Karena bagi gue Harry Kane tuh bagi gue ya beda tipis sama Batigol. Beda tipis sama Batigol. Apanya nih dalam iya pengalaman nih. nih? Power kanan kiri syutingan lu mesti akui. Oke. Dia lebih bagus daripada Lewy menurut gua. Kiri kanannya Kiri-kanannya sangat hidup gitu loh. Terus dia adalah pemain yang bisa mau turun jauh ke bawah untuk ngambil bola. Terbukti asisnya banyak. Asisnya banyak. Oke. Dan dia team player. Gitu loh. Iya. Pada saat under Mourinho kalau nggak salah waktu itu Son yang lebih jadi bintang atau Conte gue lupa ya. Itu kan dia mau berkorban. Ya. Batigol kalau lu lihat main dulu sama Rui Costa sama Bayano segala macam. Oh, Rui itu Costa bukan dong. Rui Costa sama Milan. Enggak dong, waktu di Fiorentina Oh, bos kita Fiorentina. ceritanya Iya, gitu iya. loh. Oh, Fiorentina. Berarti gol di Fiorentina Iya, betul. dong, Iya, ya kan? benar, Sebelum ke benar. Roma ya. Iya. Gitu. Maksud gua bisa mau turun, terus syutingan dia tuh kuat-kuat banget main dari luar kotak gitu. Lu lihat aja gol yang lawan MU gitu. Nah, menurut gua itu penyerang-penyerang yang gue suka dan yang gua takutin waktu pada saat Batigol main di Fiorentina, MU ketemu Fiorentina di UCL segala macam, takut gua. Gitu. Terus kemarin dia pindah ke Roma juga gitu ya. Dan di Roma itu bahkan ada pangerannya kan, ada Totti di situ. Ada Montella. Gitu. Tapi dia mau nih, let's say nurunin egonya gitu loh. Oke. Nah, jadi bagi gua Harry Kane sama Batistuta ya, ini menurut gua lu mau setuju apa enggak kan itu hak penonton kan gitu. Iya, Tapi iya. bagi gua mereka ini hampir sama udah gitu loh. Bagusan mana? Harry Kane Batistuta. Oh, Batigol kalau itu jelas Batigol. Nggak kepancing saudara-saudara. Gitu. Karena mesti objektif gitu. Iya. Karena Karena gelar banyak kan Batigol juga. bukan cuma masalah gelaran. Batigol itu masih punya dribbling yang menawan. Ya. Gitu loh. Kalau Harry Kane positioning bagus gitu ya. Kanan kiri hidup, sundulan juga oke gitu. Ngambil free kick juga dia bisa. Ya. Ya kan? Iya, Batigol kan juga bisa ngambil free kick gitu dan Bisa, bukan jago. gak gol gitu. Ada aja golnya dari free kick gitu walaupun nggak banyak gitu ya. Iya, iya. Maksud gua tapi nilai plusnya Batigol adalah karena dia dari Latin lebih gemulai, lebih enak nontonnya dia kalau misalnya dia bawa bola apa segala macam. Ya. Gitu. Ketimbang Harry Kane lebih kaku ya. Iya, jujur aja gitu. Iya, Harry iya. kalau itu ya hampir sama kayak Lewy kan. Lewy kan juga nggak banyak dribble. Betul. Gitu Iya. loh. Cuma memang keunggulan Lewy dari Harry Kane adalah positioning dia yang sangat bagus. Siapa nih Gitu. Harry Kane ya? No, Lewy menurut gua. Lewandowski. Oh. Lewy itu benar-benar bisa bergerak di kotak 16 aja tuh. Ya, Iya dong, Ran? Kalau gue malah bilang gini, Lewandowski itu lebih bagus dibandingin Harry Harry Kane karena
gelar oke lah. Yang selanjutnya adalah kalau dia striker ya dia golin. Iya. Jumlah golnya tuh Lebih banyak banget. Iya. Kayak 50, 40 Iya. itu ya udahlah itu striker emang harus kayak gitu. Nah. Gue lebih baik punya striker golnya 50, asisnya 0 dibandingin striker golnya 40, asisnya 10. Ya karena emang tugas striker bikin gol. Tapi nah ini boleh gue bantah. Maksudnya gue perdebatkan sama lu adalah Lewy bisa bikin gol segitu banyak. Kualitas Liga Jerman tidak sebagus Liga Inggris. Ya, tapi terbukti di La Liga kan gacor juga. La Liga gacor, dia bermain di mana? Barcelona yang secara unit yang apa? Mungkin Barcelona. Ya, betul itu gue setuju karena Barcelona yang sekarang kan tidak seprime zaman dulu betul. ada Xavi, Iniesta, Busquets segala macam, Luis Suarez tapi menurut gua justru ya balik lagi ini kan sebenarnya selalu ada kalau main dua POV kan. Kalau main gitu Watif nggak habis lah. Iya, gitu loh. Jadi kenapa si Lewy bisa bikin 40-50 gitu. Satu pada saat dia di Jerman, dia main di Dortmund itu pada saat awal. Kan gitu kasarnya ya. Terus itu under Klopp kalau gue gak salah ingat ya. Under Klopp yang lagi gacor-gacornya Klopp. Kemudian dia pindah ke Bayern yang hampir sama dengan Barcelona nih. Betul. Raksasa di Liga yang ya lawan tim manapun udah pasti diunggulkan gitu loh. Dan striker Bayern tuh udah pasti dapat servis lah. Luca Toni, Giovanni Elber gitu loh. Semua gitu. So terbantu di situ menurut gua ya gitu. Sementara Harry Kane kalaupun misalnya dibilang golnya memang bukan ya, emang golnya tidak sebanyak Lewy karena dia main di Spurs. Iya. Gitu Dia peringkat berapa di Liga Inggris ya? Sekarang top skor Liga Inggris. Kedua atau ketiga ya? Lupa. Overall ya? Overall. 2 atau 3 gitu ya, gue lupa lah. Itu gitu. juga gila Itu banget. maksud, lu main di Spurs lo ini. Lu main di Spurs, lu bukan main di Arsenal, lu bukan main di MU, lu bukan main di Chelsea gitu ya. Tapi lu bisa masuk ke 5 besar all time top scorer gitu. Bahkan di Bayern Munchen sekarang dibantuin Leroy Sané. Iya. Waktu itu Musiala. Tapi Musiala bagus banget. Iya, Musiala gila banget. Bagus, Pak. Musiala, Alfonso Davies, aduh suka banget gua. Iya, sama siapa yang mantan Arsenal itu? Yang gacor di Munchen tapi enggak dipakai Arsenal. Gnabry. Badannya jadi banget. Iya, itu gila. Gnabry. Itu kan yang nervis Harry Kane di Munchen kan dia kan. Tapi tetap kan masih ada Joshua Kimmich gitu. Dan dia masih sempat main sama enggak sama Milan udah enggak ya sama Joshua Kimmich ya dia main. Enggak, Kingsley Coman. Iya, bekas dari Juve. Padahal di Juve enggak bersinar loh itu. Tapi di Munchen yang di Palace yang baru. Oh ini Michael Olise. Itu bagus musim ini mainnya. Bagus. Tapi kalau lu Bang Benzema sama Harry Kane, sama. Itu setipe klasik klasik number 9 yang lu boleh nonton episode kita yang keberapa yang itu kita bicara tentang striker-striker yang udah hilang gitu loh. Iya. Lewy, Benzema, Harry Kane, Batigol kalau lu mundur jauh, Peter Crouch enggak masuk ya Peter Crouch. Benzema kan juga gitu. Iya. Wah itu tuh. Benzema golnya tuh sedikit waktu zamannya Ronaldo pas Ronaldo cabut. Karena dia ngalah kan. Iya, sampai Ballon d'Or coy, gila. Iya. Itu gue bisa bilang Benzema lebih bagus dibandingin Suarez. Oh di setelah Ronaldo cabut. Atau malah kalau overall karir ya menurut gue tuh levelnya Benzema, Suarez baru Ronaldo Nazario menurut gue ya. Ronaldo 5. Iya. Ini berat juga lu di serang lah. Enggak apa-apa ya. Enggak, tapi lagi-lagi kan Piala Dunia dan Liga Champions kan maksudnya ada yang perdebatkan kayak bagusan Liga Champions deh gitu atau Piala Dunia gitu. Enggak bisa. Iya, dua-duanya sama-sama prestige lah. Tapi balik kalau misalnya tadi pemain sial menurut gua Ronaldo 5 juga pemain sial. Sial. Pemain idola gua di Milan sekarang yang megang Milan gantiin Maldini, Ibrahimovic juga sial. Ada lagi yang lebih sial. Siapa? Marco van Basten. Umur 28 last match. 3 Ballon d'Or. Gak ada lagi yang lebih sial. Gua bersyukur pernah nonton dia. Gua gak pernah. Gua gak pernah dulu. Gila kemudian itu. Milan sampai 92. Dia gak main di final Champions 94 kalau gua gak pernah nonton. Deskripsikan gimana Marco van Basten main. Mirip siapa? Beautiful. Gak ada. Lu gak bisa komparasi dia sama siapapun. Dia kan nomor 9 Bang. Enggak. Milan kan? Even Lionel Messi. Enggak jauh dong. Messi sangat skillful kayak kalau Messi lebih dekat ke Maradona. Karena julukannya gue tau kan apa namanya? Swan from Utrecht. Angsa dari Utrecht. Swan from Utrecht. Gitu. Jadi Basten tuh gue pertama nonton 88. Umur 10 tahun Euro. Gue dibokunin bokap nonton Belanda ngalahin Inggris kalau gue nggak salah satu grup. Kemudian masih biasa aja tuh namanya. Semifinal dia bikin gol kalau nggak salah lawan Jerman Barat saat itu. Tapi kemudian itu gue nonton final di TV nih. Volley dia yang legendaris itu dari pinggir. Abis itu gue ngeliat dia main di AC Milan gitu. Wah gue seneng banget. Dan itu semenjak 88 tuh udah ketemu Jurgen Kohler kalau gue nggak salah. Itu mulai dihajarin kan. Hajar. Akhirnya kan yang kena ankle kalau gue nggak salah. Itu kan akibat dari yang dihajar terus-terusan. Karena ketemu juga tuh di
Liga Italia ketemu juga, seingat gua gitu ya. Itu dihajarnya emang sayang banget tuh. Dia tuh kayak Maradona gitu. Enggak kan gua bilang. Maradona itu kan one of a kind aja udah. paling dekat Batigol. Paling dekat Batigol. Dari sisi fisik enggak ya, tapi maksud gua gemulai kan kayak tadi gua bilang, kenapa Batigol gua lebih senang dari Aguero enggak? Kaku. Enggak ya. Lu bayangin ya, lu nonton Batigol kan? Nonton. Lu kebayangkan kalau Batigol bawa bola bisa sangsung gitu ya. Iya. Terus penempatan posisi dia bagus gitu. Nah, lebih kurang Basten kayak gitu. Gue juga agak bias karena Batigol gue tuh Batigol Roma. Gue gak pernah nonton Fiorentina. Batigol Fiorentina. Oh iya. Oh Adriano bang, enggak. Adriano cuma Inter. secara dia itu enggak secara fisikal enggak kuat Mal. Iya, karena agak cenderung kurus untuk pemain Belanda. Iya, makanya gue bilang tadi yang mendekati ke Batigol cuma secara fisik lebih kurus saja. Tapi keindahannya lebih mirip gitu. Iya. Gitu loh. Itu the biggest what if sih katanya kalau dia masih itu bisa 5-6 Ballon d'Or bisa. katanya Lu bayangin ya, dia dapat Ballon d'Or itu cuma sekali juara Euro. Iya. Tapi bukan sekali lah ya. 89 dia bawa Milan juara Champions League. 90 dia bawa Milan juara Champions League. 91 tuh Marseille, 91 Red Star, 92 Marseille seingat gua, Barcelona Samdo, 93 si Marseille seingat gua gitu ya, baru 94 Barcelona Milan yang dihantam itu Savicevic main bagus banget, Boban segala itu dia nggak main gitu. Jadi itu adalah salah satu pemain yang menurut gue suka banget ngeliatnya sebagai striker. Pemain paling sial itu. Sial dia. Sial ya. The biggest what if. 28 apa 29 gitu dia pensiunnya men. Dia kalau nggak salah 28 tuh last match, 29 tuh abis kontrak. Abis kontrak dan gue masih nonton di Liga Italia itu dia main dulu. Dengan dia Donadoni di kiri, kemudian ada Gullit, ada Ancelotti, ada si Frank Rijkaard, kemudian ada Maldini, Baresi. Kemudian dia sempat tandem sama Daniel Massaro gitu-gitu. Wah, gue seneng banget tuh ngeliatnya. Itu kenapa gue jatuh hati sama Milan dulu. Gara-gara Van Basten. Iya, 88 gitu ya. Tapi walaupun ngalahin gue tetap sukanya Inggris ya, tapi emang gitu gemulai gitu loh. Iya. Lu nonton highlight-highlightnya dia deh. Van Basten ya? Iya. Van Basten sama Ronaldo Nazario. Iya bang. Ayo siapa bang? Gue aja bilang Suarez lebih bagus bang, slow aja bang. Lu bilang Ronaldo juga nggak apa-apa. Tapi Ronaldo kan juga sama hitungannya tengah karir cedera juga kan. Kayak gue sih Basten ya. Iya kan. Karena gue mungkin karena balik lagi hero masa kecil ya. Maksud gue, lu kan suka jatuh cinta sama Love at the First Sight itu kan. Real ya. Walaupun gue tetap Ronaldo karena gue nggak nonton. Karena Van Basten gue tidak menonton. Gue nonton jadi kalau gue lebih suka itu gitu loh. Kalau Ronaldo tuh gue inget sangat nempel di kepala gue karena gue baca either bola atau soccer, judulnya tuh ini lutut Ronaldo meledak. Lututnya meledak. Jadi kenceng banget di kepala gue. Padahal sebenarnya nggak meledak ya, maksudnya tapi puitis gitu cara penulisannya kayak wah gila. Lutut orang meledak. Terus kakinya dipegang di wah itu gila. Ronaldo Henry mampus lu. Ronaldo Henry. Dari Angri gue mah. Gue dari Angri karena karena nggak tahu ya dia tuh kalau Ronaldo luar biasa lah. Tapi Thierry Henry tuh mendeskripsikan sebuah klub. Itu levelnya di atas legenda itu kalau buat gue. Basten, Ronaldo kalau gue. Kalau lu ya? Henry enggak? Kalau gue dari kalau dia Arsenal MU kan. Tapi gue Henry bagus cuma maksud gue. Tapi gue revisi. Ronaldo sama Henry tuh menurut gue sama lah. Oke. Lu kenapa bang? Kalau gue ya Ronaldo tuh indah. Iya. Lu ngelihat dia bawa bola gitu-gitu ya. Henry prime gokil bang. Cuma lu nggak bisa compare orang Latin sama Eropa pada saat dribbling. Tapi dari Angri itu dia lebih kiri karena Ronaldo kalau misalnya kalau lu bisa mainin mereka berdua tanpa harus ngerusak dua-duanya. Ronaldo tengah, Henry kiri bisa. Iya, kalau Henry striker tapi bisa melebar, Ronaldo enggak bisa. Iya, tapi Ronaldo emang dia benar di Inter pintu ricu apa gitu. Jadi kalau gua striker nih ya, all time striker gua ya Basten, Ronaldo, Batigol. Suka banget gua. Itu ya. Iya. Lewandowski, Ibrahimovic. Nah, lu Bang Fu. Ibra gua. Wah, Ibra gua masih karena apa impactnya terhadap tim. Kalau gue jadi di luar kalau kita udah bicara aspek teknis nih ya. Kalau teknis kan selalu bisa diperdebatkan sebenarnya ya. Kayak tadi, Lewi bikin gol banyak gini-gini. Akan ada orang yang bilang, ya karena dia main di Liga Jerman. Dia tidak main di IPL gitu misalnya nih ya. Atau kemudian pada saat dia main di Barca, under Flick yang sistemnya juga bagus walaupun pemainnya tidak segemerlap pada saat Xavi, Iniesta segala macam bla bla bla. Itu selalu bisa diperdebatkan. Tapi impact mereka terhadap tim. Ibra itu auranya itu kuat banget men. Iya, zaman dia di Inter juga iya, sama Juve. Kuat banget itu Ibra auranya dan menurut gua itu adalah edit value seorang pemain. Nah, kita dari tadi ngomongin striker
jago-jago nggak masukin Pele gitu ya? Gak pernah nonton mau dia Nggak bisa. Gue gak pernah nonton gitu. Iya. Tapi kan dulu Ibra. Bukan berarti nggak jago ya, bukan berarti Iya, nggak jago. bukan ya. berarti Gak jago. Kita gak nonton gitu Kita loh. nggak nonton. Tapi Iya. kalau lu tadi kan Ibra sama Lewandowski. Iya. Gue ganti nih Ibrahimovic Eto'o. Mampus lu. Oh itu Ibrahimovic jelas. Oh daripada Samuel Eto'o. Eto'o tuh ya tadi Oke. mungkin ya lagi-lagi sih komparasinya kadang-kadang suka beda ini apa namanya apa ya Standarnya. standarnya gitu. Standarnya. Kalau kalau di Barcelona kan ya respect lah dia yang bikin Barcelona juara 2006 gitu ya. Ya. Iya. Lepas dari Belletti gitu. Ya. Tapi tadi bener Bang Fu gitu. Gue inget gue justru dari semua momen Ibrahimovic tuh gue inget Ibrahimovic tuh nendang palanya Casano setelah mereka juara Serie A. Itu Iya, iya. itu kayaknya cuma bisa dilakukan sama Ibra, Ibra deh, terhadap gitu. Casano yang big bad boy. Iya. Siapa gitu. yang berani? Maksud gua, men itu orang kan nggak bisa dipegang, men. Dan itu Milan kan setelah Milan total katro dari Iya, kapan tahu sampai iya, akhirnya iya, juara iya. gitu kan 2009 2010 kalau nggak salah ya. Oke, Itu sih. oke. Itu. Berarti kan apa bang? Kalau gue sebenarnya kalau Iya. kayak gitu itu di zamannya Van Basten tuh kan ada Klinsmann, lu udah nonton mungkin Klinsmann lu nonton. Iya, Klinsmann Iya, lu nonton. Nah, kemudian di Italia itu ada Silaci walaupun umurnya juga pendek tuh. Iya. Gue nanya dulu, Ibrahimovic apa Shevchenko buat lo? Pertanyaan mudah. Siapa? Ya Shevchenko lah. Pertanyaan macam apa itu? Shevchenko jelas Ballon d'Or apa sih? Seva tuh bagus. Seva tuh gak tergantikan Ran. Buat lo. Gak mungkin. Seva Ronaldo. Ronaldo siapa nih? Nazario. Iya. Shevchenko lah gue. Lu tanya Ronaldo Inter Milan lagi lu. Ambil ini Den. Tapi Seva oke. Seva tuh oke Nggak, gila. Seva oke. Seva tuh pemain paling lengkap yang pernah gue tonton live langsung. Ran, All time lu goat lu adalah Shevchenko ya? Apa nih God sepak bola? Sepak bola. Inilah Maldini siapa lagi? Oh Maldini oke. Tapi kalau Iyalah. striker Kalau striker urutannya siapa aja? Bang? Kalau gue kan tadi tuh kalau gue Van Basten, Wush. kemudian si siapa tadi Ronaldo, Ronaldo, Seva. Ya. Seva. Di 4 gue ada George Weah. Wih. Masuk lu, ya masuk Gua tuh ya. nonton lagi. Weah. Waduh, Gua hanya menonton itu legendanya saja. yang dibilang dia Il Perolo Negra apa yang dia dribble lawan Venezia apa siapa yang dari sebelum tengah lapangan tuh. Itu gue nonton di Iya. RCTI. Iya. Kan dulu kita belajar bahasa Italia dari Serie A. Dari iya benar. Espulso, Ammonito, Difensore. Jadi tahu tuh dulu kita SD Numero SMP uno, itu. jadi akhiran numero uno. Kalau gue itu striker gue itu. Striker MU nggak ada yang masuk. Kalau sama Mal? Striker gua. Striker lu. Berarti urutan ya. Urutan. Shevchenko jelas nomor 1. Nomor lah. satu. Nomor 1 Oke, Shevchenko. Shevchenko. Shevchenko ya. Nah. Kedua gua Filippo Inzaghi gua. Wah ini Milan banget ya. Iya Oke. gua Milan banget Oke. Inzaghi. Nah, ketiga gua nggak tahu Del Piero tuh jatuhnya striker atau enggak. Nah itu yang Itu bisa ya. karena Masukin Ya. nggak apa-apa karena gue masukin Lionel Messi soalnya. Iya, Nah. gue masukin Alessandro Del Piero, gue Itali banget sih. Gue Iya. sampai sekarang tuh belum pernah ketemu striker Inggris yang klop banget sama gue. Pernah ada kan kita lagi ngomongin the biggest what if kan? Iya. Sebenarnya ada satu nama yang sampai sekarang nyantol banget di hati gue kalau dia nggak cedera, Michael Owen. Udah itu doang. Oh iya itu oke. Iya Itu maksudnya oke. kalau kita ngomongin the biggest what if Iya, tadi iya, ya, iya, iya. Michael Owen doang. Itu ada di list gue tuh sebenarnya karena Golden Boy, Iya. Wah, gila. cepet, kenceng. Waktu dia nyetak gol yang itu yang gocek-gocek dari Iya. tengah. Argentina. Wah, Iya. anjing, Iya, itu keren iya, banget maksud itu gue. gila sih. Itu udah keren banget Michael Owen tuh gue anjing gue apa nonton Michael Owen ya di Inggris gitu. Nah tapi gara-gara dia cedera ya udah gue akhirnya Seva, Inzaghi sama Del Piero Nah itu sih. terbukti ya. Shevchenko maksudnya kita nggak bisa, kita adalah mungkin di top 10 lah minimal Shevchenko. Iya. Tapi dia pindah ke IPL dia jelek tuh kita nggak bisa menghina dia Enggak, jelek karena gitu. pindah udah umur yang Iya, banyak terus iya. dan juga ya adaptasi beda gaya gitu. main Iya, juga beda gaya main gitu. Lu Nah, itu nyuruh gua- orang umur segitu adaptasi kan itu agak gue sulit ya. yang agak bete kayak ya Messi jago nggak kalau main di IPL gimana nggak ada urusannya buat gue ya Messi ya udah jago Udah tanpa jago harus di main situ IPL. iya tanpa harus pindah ke situ Iya, gitu. gitu. Jadi bukan berarti lu harus pindah buat jadi pembuktian juga sih gitu ya. Gue juga setuju Shevchenko Gitu. mungkin ada di top 10 gue Wah, kali gila. itu jago banget itu. Seva gue suka. Lah striker lu nomor 1 siapa berarti? Messi Oh nomor 1-nya. nomor 1 Messi, nomor 2 Suarez, Oh ada Suarez. ada Suareznya nih Oh. gitu. Nomor 3 kayaknya sih gue masih tetap suka Ronaldo Nazario ya gitu. Ronaldo Nazario dan Thierry Henry Iya. tuh kurang lebihnya sama lah gitu. Iya soalnya kalau yang tadi gue sebutin Seva kan mungkin cacat ketika Chelsea aja kita kan Iya, bisa iya. itu doang. Tapi kalau ngomongin Inzaghi sama Del Piero nggak ada cacat ya Ran. Iya. Sampai akhir karirnya wangi Bener, namanya. bener. Makanya dua nama ini gue nggak mungkin lepas gitu. Iya. Kalau Ronaldo Nazario menurut gue masih ada cacatnya kayak Michael Owen tadi. Iya, nggak Kita juara Liga tahu. Champion, banyak lah ya. Sama Dan Real Madrid. sebenarnya Ronaldo Nazario itu sama kayak Harry Kane, tidak pernah juara liga. Oh dia gak pernah juara liga? Men,
di Inter emang juara Liga Ronaldo. Madrid Barcelona Iya, juara. cuma maksud gue cuma di Madrid sama kayak Harry Kane yang cuma juara di Bayern. Di Barcelona enggak juara Liga. Enggak juara 96 enggak juara ya? Enggak juara. PSV? Enggak. Oh, gitu ya berarti Gitu kan loh. gue Del Piero Inzaghi menurut gue wangi aja udah secara Iya. nama udah wangi. Kalau misalkan Francesco Totti striker gue milih dia tuh. Cuma kan dia bukan striker. Iya. Del Piero sama ini kan kalau eranya Del Pipo kan masih Inzaghi dua penyerang kan, Del Piero sama ini kan. Iya, iya, Makanya iya. namanya Del Pipo kan karena Inzaghi sama ini. Makanya gue dari Inzaghi di Juventus aja gue udah senaksir itu kan. Iya. Itu tuh udah one of a kind aja. Jadi kalau kita cerita pemain-pemain yang nggak pernah juara Liga, mungkin beberapa kan kaget juga gitu. Kayak Ronaldo lu pikir dia jago di Inter, jago di Barcelona. Ya di Inter nggak pernah Scudetto sih. Enggak, yang juara Liga cuma di Madrid doang. Musim terakhirnya Capello 2002 dia juara seingat gua. Iya gitu loh. Iya. Tapi Gitu, sama kayak si tadi Harry Kane ya baru juara sekarang gitu kan. Iya. Dan ini juga gara-gara apa? Kenapa bang? Batigol juga nggak juara di Fiorentina segitu bagusnya men. Iya nggak ya. hampir nggak pernah. degradasi. Juara Serie A itu mereka di Iya, di Roma di Di Roma. akhirnya. Nah itu dia kan kita jadi sering ada perdebatan nih. Striker itu dinilainya dari apa sih? Dari tim yang juara atau dari jumlah gol yang diciptakan? Atau apa gitu? Ya parameternya banyak Parameter banyak sebenarnya. banget dan Iya. Kalau bagi gua tetap gol gitu loh. Kalau gua tetap gol gitu loh. Iya, Tetap gol. gol. Bonusnya adalah ya itu tadi kalau dia bisa bawa timnya juara. Iya. Kemudian sesignifikan apa pengaruh dia terhadap tim gitu loh. Ada kayak gue ya kan top scorer Barcelona sebelum Messi kan namanya Luis Suarez juga tuh dari Filipina. Ya. Filipina atau apa gitu gue lupa ya. Ah. Itu golnya banyak banget. Tapi bagus nggak buat nggak tahu gue nggak nonton. Nggak nonton ya. Atau kayak Samiter gue nggak tahu Samiter kayak gimana mainnya gue nggak tahu gitu. Iya. Tapi memang kalau apa namanya kalau pas era Fiorentina itu kan yang juara ini bang Lazio bang. Iya, Signori dengan si Christian Vieri. siapa dengan Siapa Sven si- Goran Eriksson pelatihnya. Crespo kan itu. Conceição juga seingat gua. Iya Itu- Conceição ya. Lu tadi nyebutin Vieri juga itu striker gila juga sih. Bagus, Itu bagus. iya, nah, Ya, tapi- kalau lu mau compare Vieri itu dengan Aguero. Oh gitu. Iya dong. Ya, kaku-kakunya Iya, sama. Fisik cuma ya Bobo lebih kuat fisiknya, tapi maksud gua even Aguero nggak segede Vieri, Iya. tapi dia punya keberanian untuk adu fisik Iya, gitu iya. loh. Ya tapi untuk Vieri itu hidup di era itu ya. Kalau hidup di era sekarang mah kalau Haaland itu ketinggalan. Nggak bisa. Haaland Iya. ketinggalan menurut gua. enggak lah bang. Haaland ketinggalan lah. Enggak lah bang. Vieri gua. Gua Bang, Haaland. Haaland, Kalau- Bang. Gua di sini gua Haaland. Haaland. Di Gua sini gua Haaland. Haaland. Enggak Di sini soalnya gua Vieri Haaland. Gua. enggak punya speed bang. Vieri tuh enggak punya speed. Apaan? Iya, Bang. Kenceng mal. Iya tapi kalau kadu sama Haaland mah kencengan Haaland. Oh iya, Mana-mana, kencengan Haaland Bang. ya gitu loh. Iya. Haaland tuh prototipe sepak bola modern. kalau menurut Iya, gua. kalau Vieri tuh masih kayak Luka Toni, masih kayak gitu-gitu Iya, tuh. iya, iya. Apa beer hop, masih satu lettingan tuh. Maksudnya jago di Target man doang gitu Iya, ya. targetnya jago di kotak, Kotak 16. 16. Iya, tapi kalau udah di luar itu, maksudnya kalau Vieri makanya waktu Itali Piala Dunia sama ini, kan Vieri itu super sub aja. 98 2002. Iya, deh. selalu 2006 selalu tuh Luka depan. Toni ya. 2006 udah Toni udah nggak ada Vieri. Iya, jadi selalu menggunakannya tuh Del Piero di depan. Terus habis itu pemain-pemain cepat kayak misalkan kadang-kadang malah Del Vecchio Montella dimainin. Vieri tuh jadi backup terus Atau gitu. nggak siapa yang dimainin? Siapa? Iya Quinta. Iya Quinta, Iya. Vincenzo Iya Quinta. Makanya jadi Vieri ini Tapi itu emang unik udah Bang. kegelapan itu masa kegelapan. Iya, tapi emang temen gue ada di era ngefans sama Inter, bajunya Vieri semua tuh ada sih emang kayak Christian Bobo Vieri kayak. Gua suka Vieri. Kok lu legend, kesuka banget sama Vieri. Tapi Vieri emang one of a kind sih. Maksudnya Iya. kita nggak bisa adu-adu sekarang. Bahkan kalau kita bandingin sama Harry Kane aja, menurut gue nama Vieri ini masih wangi di gue. Cuma Vieri kan paling lama 1 musim atau 2 musim di setiap klub. Iya, coba sebentar di Inter juga berapa. Dulu pecahan gitu. rekor transfer gak sih? Pindah ke Atletico. Iya. Ya, sempat. Ya, Christian Vieri. Tapi itu ya kalau ngomongin Vieri ya. Dan kalau ngomongin Liga Italia juga yang sekarang kita masukin di era sekarang, sepertinya Inter pun tadi kan kita ngomongin Ronaldo, Inter nggak pernah Scudetto. Ini Ya. kayaknya tahun ini nggak Scudetto juga. Kok tiba-tiba bisa belok? Ya nggak apa-apa belokin aja. Karena Bang. kemarin enggak bukan maksud gua, Ya. kan kemarin kayak yakin banget Inter juara nih. Iya, kan ini kalah Bang 1-0 gitu, kalah sama ini. Bolonya. Bolonya dan Napoli ini kayaknya lagi tidak ada. Gua belum ngecek sih Napoli sih pertandingannya lawan siapa ya. Sama. Oh, sisa pertandingan. Ya, sisa pertandingan dia akan ketemu siapa aja. Tapi yang jelas kalau Inter Milan ini kan masih ada kepikiran lawan Barcelona. Betul, fokus. Napoli dengan Conte ini lebih nothing tulus lah gitu. Jadi Ya. dengan selisih gol dan poin sama 7-1, kayaknya chance-nya Napoli besar dah untuk dia bisa Scudetto musim ini. Ya. Apalagi ada Conte di situ ya. Iya, dan ini kan kita sekarang ngomongin top scorer aja, Lukaku aja 12 gol.
Anjing sama Napoli. McTominay aja 9. Rekor, Iya, sejarah. rekor tuh. Sejarah yang Sejarah tercipta tuh. pemain Inggris bisa bikin 9 gol. Iya, sejarah tuh makanya kan. Jadi maksudnya di Conte ini kita nggak bisa sepelekan ya. Memang sisa match-nya ada nih. Sisa match-nya Napoli itu cuma lawan Torino, Lecce, Genoa, Parma, Cagliari juara. Home-nya apa? Home-nya gue nggak tahu nih home yang mana nih. Kalau dari sini. Tapi yang jelas kalau dilihat dari sini, dari table ini dia lebih gampang. Kalau kita lihat Inter Milan, nih kalau kita lihat Inter Milan ya. Inter Milan, sisa pertandingan Inter Milan. Ini karena gue AC Milan aja seneng aja sih. Napoli. Nah, Inter Milan itu masih ada ketemu AS Roma, ya kan? Lawan Barcelona jelas kita kalau ngomongin match kita harus ngomongin Barcelona. Dia masih ketemu Hellas Verona, Torino, masih ketemu Lazio. Tuh, dia masih ketemu Lazio sama Roma yang berat. Lazio sama Roma. Jadi potensi kepecahnya sama Barcelona besar nih ketimbang Napoli yang lawan Genoa. Gue jangan nanya Kemal, nanya Bang Fu aja. Kalau lu sebagai fans Inter, lu lebih pilih Serie A atau Liga Champion? Ya kalau ini Bang, bener Bang pertanyaan Randy Bang. Lu lebih mikirin mending gua ngejar champion deh, juara. Champions League. Champions League. Oke. Cuma sisa 2 match lagi men. 3 lah kasarnya. Iya. Plus Inzaghi udah pernah bawa tim ini ke final loh. Iya. Iya. Lawan City kan. Penasarannya tinggi. Yes. Lu udah pernah membuktikan bahwa lu bisa juara di lokal. Iya. Gitu ya. Nah sekarang tinggal ini kayak holy grail lu kan jadinya kan. Betul. Iya. Gitu yang mesti lu dapetin. Terus mungkin ya menurut gua di pikirannya Inzaghi dan Inter ini Barcelona yang bisa kita kalahkan. Setuju, Oh, iya. setuju. Karena bukan Barcelona yang superior. Setuju. Iya. Gitu loh. Iya. Ibarat kata pada saat 2010 yang mereka juara, itu Barcelona diunggulkan Oh iya, itu jago sama banget, Inter. Bang, itu. Sehingga sangat-sangat pragmatis Mourinho Iya. mainnya ya. Tapi sekarang mereka menghadapin Barcelona tanpa ada rasa inferior menurut Dan gua. Lewandowski tuh akan tidak main. Iya. Tiga minggu dia 3 cedera. minggu dia cedera gitu. Jadi paling enggak untuk gue gak tahu ngitungnya dari kapan ya, dari minggu ini ya. Dari minggu ini. Berarti kalau dia ngitung dari minggu ini bisa dia 2 semifinal gak akan main tuh. Lewi. Iya, Dua katanya leg Gitu loh. iya. Tidak akan main tuh. Jadi barisan pertahanan Inter akan lebih relax ya coach and coach menurut gua. Jadi kalau ditanya sama gua sebagai misalnya pelatih Inter gua akan lebih milih ngejar Champions League. Dan udah lama banget Inter terakhir juara 60-an men. Champions sorry, League 2010. Sorry. Tapi jadi ke arah obrolan gue musim lalu, Minggu lalu. Iya. Kan gue bilang kan, kayaknya yang bisa ngegolin Inter dari Barcelona itu adalah Ferran Torres. Jadinya main. Tapi kan ngambek kemarin. Kemarin golin juga dia. Tapi kan ngambek kan 3 orang tuh, Ferran Torres, terus siapa, Ansu Fati. Iya tapi Sama siapa gitu. si Ferran Torres setiap kali main deliver dia pokoknya ya. Ya, Kemarin tuh bisa dia lah, bisa diandalkan lah. Iya. Gue Gitu. kayak, ya, Nah, bener lagi. Balik lagi kalau kita misalnya bicara itu, kalau kemarin yang episode sebelumnya kita cerita siapa yang paling siap untuk treble, dengan Inter fokusnya bisa bilang kepecah nih, gitu ya. Pun dengan Barcelona Barcelona, Madrid, gitu PSG. ya. PSG udah paling aman bos. Iya betul. Iya. Tapi kalau Arsenal juga udah aman sebenarnya. ya Arsenal juga udah aman, gak usah mikir apa-apa. Gak usah kan? mikir apa-apa karena Arsenal Rabu dini hari besok main nih lawan Palace. Kalau dia kalah, Liverpool udah guard of honor minggu betul. ini lawan Iya. Spurs. Spurs. Iya. Peluang Arsenal tuh kecil untuk juara. Oke. Kalaupun dia menang, kemudian Liverpool menang nih besok lawan si Leicester, tetap lawan Spurs tetap Liverpool juara udah karena sisa 4 match dengan 12 poin yang diraih, nilai Arsenal jadi 79 kalau dia menang 69 kalau dia menang besok. Liverpool ini sekarang 79. Dia menang 82. Jadi 69 tambah 12 maksimumnya Arsenal cuma 81. Nggak akan bisa juara. Iya. So menurut gua kita akan lihat di mana Arsenal akan berada Rabu dini hari besok. Kalau lu masih mau ngasih pressure ke Liverpool, lu main ngotot untuk memuaskan penggemar lu. Tapi kalau misalnya fokus lu udah, pasti ngeri lu ngeliat PSG main, Iya. Iyalah. Dan itu minggu depannya. Iya, minggu depannya lagi. Minggu depannya gitu loh. Midweeknya ya. Midweeknya. Iya. Gitu. Jadi Arsenal akan berhitung di situ. Jadi memang yang punya peluang treble paling besar menurut gue udah di sisi kiri nih. Iya, PSG nih ya. Iya, ibarat kata lu nggak mikirin cicilan rumah karena udah dapat dari mak bapak lu gitu ya. Lu nggak mikirin mau pakai mobil apa udah dapat mobil dari yang endorse gitu ya. Lu udah di Menara Gading nih di sisi kiri. Ini kenanya cuma di-spill sama mantannya 10 tahun lalu Iya, nih. 10 tahun lalu itu. Iya, tapi kalau lu nggak punya pikiran apa-apa, sementara yang sisi kanan lu masih punya pikiran, men. Benar. Inter masih anjing nih. 6 sisa 5 match, gue masih 2 Ketemu kali Roma, Lazio. ketemu Roma Lazio gitu loh.
pun dengan Barcelona ketemu gitu loh. Madrid. Lu nggak bisa menempikan Madrid, men. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus fokus 100%. Iya, gitu loh. Iya dan ini apa kalau misalkan let's say Arsenal kan kita tadi ngomongin ini kan, ngomongin the biggest what if juga kan. Iya. Bayangin kalau misalkan Arsenal ternyata ya kita ngomongin PSG lah, PSG Iya. kemungkinan treble-nya jadi besar gitu. Tapi let's say misalkan Arsenal yang lolos karena dia udah nggak mikirin Liverpool lagi, Iya. dia lolos lawan PSG dia menang gitu ya. Bayangin Bang ya, Harry Kane ngangkat piala, Son ngangkat piala, Arsenal juara Liga Champions. Wah, Lu tau gak yang paling menderita siapa? Siapa, Bang? Fans MU. tapi kalau MU menang Europa menang League. Chelsea Iya. sih agak nangis. Iya, tapi maksud gua, Anjing, lu bayangin tuh ya. anjing. Harry Kane angkat piala, Iya, Son Son juara, juara, Arsenal Arsenal Liga juara, Champions. Liverpool 20 kali. Iya. MU tuh udah kalau bisa benar-benar lu udah diem-diem aja dulu gitu ya. Gitu. Bubar Keren jadi banget. pinjol lah MU. Iya. Gila gitu. Bubar jadi tempat fotokopian mahasiswa Manchester. Nggak, tapi bayangin Bang ya kalau skemanya tahun ini Arsenal juara. Walaupun kalau misalkan let's say ketemu Inter, Arsenal ketemu Inter di ini. Inter terakhir kali ketemu Arsenal 1-0 menang Inter Bang. Iya. Kalhanoglu. Kalha, betul. Iya, jadi potensi Inter masih gue ketemu Arsenal gue udah menang. PD. Di tahun ini juga maksudnya di musim champion ini juga kok Di gitu. fase awal kan. Di fase awal. Jadi gue masih pede lah kalau ketemu Pede. Arsenal. Gue udah adjustment lawannya gimana. Ya dan antidotnya sepak bola Inggris kan. Iya, masih. Entah di timnas, entah di klub. MU aja dulu susah banget menang lawan Milan kan. Gitu Iya, loh. berat lah. Sama Juve susah banget dulu MU menang gitu. Susah. Nah, Jadi makanya- Arsenal mungkin lebih suka ketemu Barcelona kali ya. Iya dong, karena filosofinya sama. Cara kan? mainnya sama betul. Cara mainnya sama. Iya. Pada saat lu ketemu orang yang sama-sama suka menyerang, Iya. berarti kan ada ruang-ruang yang bisa diekspos sama Lu pemain-pemain kalau lu, lihat gitu loh. kemarin Iya. gol keduanya Borja Iglesias ya, itu beneran Barcelona tuh bertahan di Setengah lapangan. lewat lapangannya. Iya, Gila itu. bertahannya tuh di daerah lawan Daerahnya lawan. kasarnya. Gila itu. Setinggi itu loh. Mereka main dan lu Setinggi bayangin ya. itu ya. Di Diambil situ- Martinelli udah wung hilang langsung Ya gol. kayak Madrid lagi tuh. Madrid lagi. Kayak Madrid kan dia Tuh, bisa takut. lari gitu. Iya, Jadi iya. karena gini, pada saat lu ketemu lawan yang setipe, lu nggak nambah beban pikiran. Oh iya. Karena lu udah tahu kan, dia mainnya nyerang segala macem gitu. Ah. Tapi pada saat lu ketemu lawan yang beda tipe dan bertahan, beda pace juga. iya, lu pasti akan mikir, gue mau taruh siapa ya untuk buka ruangnya dia segala macem gitu loh. Kebanyakan Iya. kayak main catur Iya. kepala sendiri ya. Iya gitu loh. Overthinkingnya. Overthinking yang lebih banyak. Itu yang terjadi sama Pep pada saat ketemu Betul. sama Chelsea. Chelsea kan Iya. gitu Iya. loh. Tapi Arsenal PSG seru tuh Bang, setipe Itu tuh. makanya Wah. gue bilang itu seru empat, pasti. itu empat tim itu seru semua pertandingannya. Seru semua. Seru semua itu. Jadi yang satu sepak bola menyerang ketemu sepak bola menyerang gitu ya. Yang satu ya beauty sepak bola indah Tiki-taka melawan Catenaccio. Nobar kita kali. Iya, Sikat wes, lah. sikat lah. Nanti kita ada nobar guys Liga Champions di Semifinal Blues. ya. Semifinal ya. 150.000 Arsenal PSG sama Inter Barca. Lokasinya Leg di? pertama di Brewer Senayan Brewer City. Senayan ya. City. Let's go. Bayar 150.000 kan license mahal, tidak ada sponsor. Iya. Dapat apa 150.000 dapat apa? Dapat makanan satu sama es teh manis. Ya, jadi dapat snack sama minuman ya. Hari libur juga tuh besok paginya tuh. Iya, Oh iya, itu, May Day. itu yang si Iya. Arsenal sama enggak Inter sama Iya enggak, PSG Arsenal. PSG Arsenal yang malam Kamis iya, ya. Iya, malam Kamis itu kan Kamisnya ya. libur gitu. Yang malam Rabunya Inter sama si Barca juga kita bikin gitu. Jadi Iya. Arsenal udah kan. Iya. Barcelona nih sisa 5 match masih bisa juara Iya, nggak bisa menurut juara enggak lu Barcelona nih juara? Gue pede ya. La Liga. Pede ya. Karena Ancelotti kan lagi digoyang juga tuh. Iya kan Katanya musim setelah- ini mau iya. dipecat nih musim Setelah ini. final Copa del Rey katanya udah gak lanjut lagi gitu. Sabi nih katanya. Iya katanya sih Xabi Alonso. Xabi Alonso atau Jurgen Klopp. Nggak mau, dia kan udah keluarin statement. Oh udah ya? Udah. Oh, gua belum baca itu. Brazil sama Madrid dia nggak mau. Oh, dia ngelatih Brazil timnas nggak Iya, mau. gua Ancelotti sempat baca. bukannya Nah, Ancelotti. masih Ancelotti kan, Bang? Di mana? Brazil Brazil kandidat timnas Oh iya Brazil. gitu loh. Ancelotti 2 kan jadinya kan. Iya. Oh iya dua. Kalau- Makanya harus dipecat satunya ya. Kalau dari cara mainnya Flick dan gimana Barcelona determinasinya gila ya. Ini Barcelona berapa kali golin di menit 88 plus itu. Iya. Kayaknya sih bisa ini. Ini Barcelona apa MU sih? Barca. Ya itu kan Harry Maguire. Ini emang Bukan emang DNA comeback iya. gitu loh. Atau mentality mediocre. Yoi. Iya. Tapi Barcelona lu lihat Iya. nggak lebih spesial dari Real Madrid. Ini emang pelatihnya aja jenius Mentalitas ini. ya? Iya, pelatihnya gila banget ini. Iya. Yang nah gue kaget juga kan gue nggak nonton Inter ya. Jadi gue nggak lihat starting eleven pas tadi Kemal bilang ini mainin full team loh. Iya. Barcelona tuh nggak mainin full team. Enggak kemarin Iya, nyanyi. 4-0 itu. Iya, 4-3. 4-3. Karena Yamal sama Rafinha tuh main baru setelah Babak kalah kedua 3-1 kan? Iya, kan. 3-1. Iya. Jadi kayaknya
udah siap lah untuk lawan Inter Milan dan juga siap buat di La Liga gitu. Dan ketemu Real Madrid juga ya. Jadi udah siap ya. Ketemu Real Madrid nanti 2 kali lagi ya. Copa del Rey Copa del Rey sama di La Liga. La Liga masih ketemu kan. Iya, tetapi memang skornya kalau nggak salah si Real Madrid masih sisain satu match. Enggak, udah sama. Barcelona Udah sama. ya. Yang punya one game in hand tuh Barcelona. Oh, Barcelona. Oh ya, harusnya bisa juara sih Barcelona bisa karena Real Madrid baru menang juga lawan Athletic Club ya. Itu 1-0 Valverde menit terakhir nyetak gol. Gua gak tahu bagus ya. lagi golnya Valverde itu. Bagus banget. Iya, bagus banget. Itu central midfield favorit gue sih Hot sekarang prospect sih. musim ini tuh Valverde enak tuh ngeliatnya. Benar gue suka. Padahal tadi nggak diperhitungkan tuh bang. Iya. Dia Ancelotti aja Valverde tiba-tiba. Sekarang main di bek kanan bagus juga. Versatile men. Iya bagus. Bisa juga. main di bek. Posisi dia kan sebenarnya gelandang ya. Gelandang. Gitu. Dia sama kayak Theo Hernandez bang, depan belakang bisa. Iya. Theo Hernandez bilang gua. Minus tengilnya doang, Valverde sih lurus-lurus aja sih. Lurus Iya, aja. Theo Hernandez banyak tingkah. Iya betul. Iya, tapi gol Theo Hernandez coast to coast kan kemarin baru diupload lagi tuh sama waktu lawan Atalanta yang dulu kan. Iya. Itu tuh tetap memorable buat gue sih untuk seorang back sekarang. Bayangin ada zaman sekarang tuh ada back kayak Theo Hernandez bisa dari ujung sampai ujung nyetak gol gitu. Nah, seru nih. Gol dari back favorit kalian. Seru nih. Roberto Carlos enggak. Boleh enggak apa-apa Roberto Carlos. Enggak, gue sih yang edgy. Anjing sulit juga yang edgy ya. Gua ada. Lu siapa? Tim Kemal, Philip Maxes. Anjing, Salto. Zaman AC Milan dulu. Zaman AC Milan di luar kotak penalti. Tapi enggak coast to coast kan itu enggak, kan cuma ya. Best goal aja. Dia salto dari depan kotak penalti tuh. Iya. Oh. Dan dia pindah ke Milan juga udah agak tua, berumur kan tua. dari Roma Iya, kan. Udah berumur tadinya di Roma kan dia keren banget. Bang Fu siapa Bang Fu? Gol apa gol? Gua Theo Hernandez deh, enggak apa-apa deh. Sulit bang, siapa lu? Mau bilang Roberto Carlos tuh sebenarnya ada dua yang gue paling ingat selain satu free kick, satu yang corner Beckham. Madrid, Beckham ngangkatnya tuh enak banget, kayaknya bolanya pelan aja diangkat, dia taruh Carlos dari luar kotak dihantam sama dia. Itu atau Benjamin Pavard Piala Dunia 2016. Iya. Cakep banget itu men. Itu Cinderella story yang lebih bagus dibandingin Vardy kalau menurut gue. Dari divisi bawah Liga Prancis. Dari Prancis turun ke bawahnya Jerman, Stuttgart, abis itu naik. Pavard tuh bagus golnya. Tapi jadi kalau gue sih dua itu ya. Kalau gue nih buat closing ya. Kalau closing kita nggak bahas IPL nih. Gak usah lah bang, udah lah Liverpool juara, MU udah kalah juga bang, udah. MU kalah di perebutan peringkat ke-15 ya. Iya, lawan Newcastle. Wolves. Disamakan poinnya 38 ya? Nggak salah ya? Iya. Tadi kan kita masih ngomongin back kan bang, masih ngomongin back kan. Kalau lu tadi apa? Back Maxes. Lu kan tadi Pavard. Kok kita melupakan satu orang ini sih bang? Kalau back yang paling memorable gol sepanjang masa adalah Harry Maguire Liga Eropa 120. Bang itu kurang memorable apa lagi bang? Itu lebih ketimpa bola gak sih dibanding dulu? Itu kita bikin kaosnya loh. Iya benar. Nah makanya gue promo ke situ. Jadi sebelum udahan nih guys, jangan lupa karena episode ini udahlah gak usah bahas MU, kayak capek juga bahas MU ya. Tapi yang jelas adalah kita jual kaos Harry Maguire, merchandise sama DNA UCL. Coba kalau Real Madrid menang. Iya tuh. Tolol si Real Madrid sih. Jadi kalau nggak laku tuh kaos tuh. Jadi ada DNA UCL. Cuma ya kalau misalkan yang laku cuma Harry Maguire karena Open PO nggak apa-apa, nggak usah dibeli. DNA UCL sih ya nggak usah dibeli juga. Ini kita lagi nice try aja, coba-coba. Nah tadi kan gambarnya tuh kan ada Vini, karena Vini kan udah juara. Tadi kan mau masukin Mbappe tapi Mbappe kan belum juara. Betul. Nah tadi si Raden kampretnya masukin Luis Figo. Terus gue bilang sama Raden ganti dan jangan Luis Figo. Gak juara juga kan dia? Iya gak juara. Maksudnya jangan Luis Figo juga. Udah kasihlah. Bisa-bisa aja dia masukin Luis Figo satu dapat gue pas gue ngecek desainnya. Karena Raden kan si bola. Iya. Kan gue bilang kenapa ada Luis Figo satu nih, kalau ada Luis Figo bisa nggak laku nih. Berarti kalau Luis Figo jangan muka dia kepala babi lah. Iya makanya jadi kan nggak enak kan gue kalau ada Luis Figo, gue bilang ganti Casillas. Luis Figo setara tempo berarti ya. Asik. Keren.